Hmm. Baik, Ahmad Tri sudah masuk ya. Selamat sore, Bapak Ahmad Tri. Boleh saya lihat videonya on cam? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih telah menjadi orang yang pertama di ini bersama saya untuk materi mata kuliah bahasa pemrograman web. Sambil menunggu teman-teman, saya pikir ya, bagaimana tugasnya bisa dipahami dan sejak baik tugas satu. Oh ya, nggak kedengaran suaranya. Oh,
Tapi suaranya belum kedengaran loh. Eh, Saudara Ahmad. Halo? 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 Dengar suara saya? Mungkin itu pasang ininya. Ya, headsetnya belum pasang kan. Coba dipasang. Apa saya yang bermasalah gitu? Karena ini dari Zoom ya. Saya nggak bisa masuk dari Teams. Bukan saya. Maksudnya nggak bisa connect antara ini. Sudah? Coba bisa ngomongkan. Halo? Halo, Saudara Sudah. Ahmad Rizky. Suaranya Macet-macet, Bu. macet-macet ya. Oke, ya ini sudah agak dengar. Di sayanya yang salah apa di sananya ya? Di headset saya. Ah, nih. Halo, Saudara Julfikar Abdul. Baru masuk terus. Semangat kali saya. Mahasiswanya on time. Udah pulang kerja. Ini kerja atau enggak nih statusnya? Cuma Abdul sama Baru pulang Saudara kerja, Ahmad Bu. Triwinati. Mana, Bu? Perkenalan dulu boleh. Sambil Macet-macet, Bu. macet ya. Saudara Tri Ahmad Kayaknya. ya, bekerja atau kuliah saja atau kegiatannya apa? Sambil bekerja, Bu. Saya. Iya, makanya ini baru pulang kerja. Di mana dia kerjanya? Di Cikarang, Bu. Bekasi. Oh, Tasik. Oh. Ya, kalau ini saya sih di Medan, tapi saya tahu gitu ya. Ya, bentar ya. Loh, kok dua? Kok si apa ya? Hmm, Masih kendala sinyal mungkin, Bu. Jadi, bekerja di bidang IT atau Di perusahaan manufaktur. oh, Iya. Macet. tapi ini saya sudah kelihatan ya materi saya. Oh, saya ulangi sesi deh. Materi saya sudah kelihatan? Ya, mungkin. Sudah, Bu. Sudah ya. Tapi pesertanya kok kita tunggu dulu teman-temannya ya. Kok kayaknya susah banget joinnya. Soalnya tadi janjinya banyak yang ini, banyak yang mau join. Oke. Sebelum kita ke sini, saya mau bincang-bincang tentang tugas dulu nih. Nanti kalau ada beberapa orang, makanya yang masuk, saya mau kasih tahu ada peraturan bukti juga sudah tahu belum ya? Untuk tugas berapa, Bu? Untuk semua tugas, tugas satu, dua, tiga ya, tiga tugas. Eh, Sebenarnya masih bingung masalah itu sih, Bu. Sebenarnya yang disuruh dikerjain itu yang di indikator apa yang di soal tugas gitu, Bu.
soal tugas, tapi dikasih di situ Hmm. indikator penilaian. Maksud saya gini, eh ini saya kasih di akhir, saya kasih di akhir tahu ada beberapa orang yang sudah lumayan, lumayan ya. Tapi baiklah biasanya sih saya sudah nunggu Hmm. dari Ayu Salma, boleh lihat videonya. Oh, ini Julfikar juga sudah masuk ya, sudah join. Saya agak agak diajak kompromi lah pokoknya. Ya, baik. Ayu dan Julfikar, apakah sudah suara saya? Sudah, Ibu. Boleh saya lihat wajah? Boleh saya pertemuan pertama sih? Kan pertemuan Mm-mm. boleh di-share? Julfikar, gimana? Julfikar? Hmm. Selamat sore, Ibu. Ya, sore saudara Julfikar ya. Iya, Bu. Betul. Bisa saya Maaf, lihat Bu, wajah koneksi saya kurang stabil ini. ya. Taruh mangan oleh. Sudah kelihatan ininya kan, sudah kelihatan materi saya, sudah kelihatan Kak. Sudah, Bu. Ya, baik. Ayunya bagaimana? Ayunya bagaimana? Ibu. Saya kalau mau lihat materi agak susah ya. Bentar ya. Ini view-nya kok saya nggak kelihatan ini ya? Baiklah. Sambil menunggu teman-teman, kalau kalian sudah dengar, saya mau kasih tahu pengumuman, nanti juga akan saya buat di Messenger, bahwa tugasnya itu mulai tugas 1 sampai tugas 3 itu sudah harus selesai 1 Desember. Jadi sebaiknya sebelum 1 Desember itu kalian sudah submit. Ya, kenapa? Supaya kalau nanti ada salah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai. Nanti saya kasih note ya di situ ya. Saya kasih note tugas Anda sebaiknya diperbaiki di HTML-nya, di Java-nya, di seterusnya.
Jadi kamu bisa tanya saya via WA group lagi gitu. Jadi supaya nilainya bagus. Pada prinsipnya saya juga pengen kalian nilainya bagus-bagus semua. Jadi tolonglah jangan ada yang tidak mengirim tugas sama sekali nol nanti dia dan tidak lulus mata kuliah ini gitu. Sayang udah ngikutin satu semester. Jadi paling tidak kalau diskusi memang tidak ada nilainya. Kita hanya mendiskusikan misalnya makanya saya apa namanya misalnya praktek-prakteknya ini kenapa error Bu di mana kan saya buatkan ada latihan di situ ya ada kan di setiap aktivitas soal latihan nah halo aku Sarah Ahmad mengerjakan latihan halo lah kok nggak ada yang jawab apa nggak dengar suara saya kok agak-agak susah ya Suaranya putus-putus, Bu. suara saya ya putus-putus Iya. ya ada yang caranya bagus mas saya ulangi ya itu kan ada soal-soal latihan yang diberikan di setiap aktivitas ada nggak yang pernah dikerjakan gitu dicoba-coba bukan tugas ya tetapi soal-soal latihan Wah, enggak. enggak ya nah makanya di diskusi itu yang ditanyakan maaf nih ya jangan copy paste dari ChatGPT langsung di situ saya pun bingung wah jawabnya gimana panjang banget ini pertanyaannya kayak di catatan gitu jadi apa kesulitan-kesulitan selama praktek apa kesulitan-kesulitan mengerjakan tugas itu yang kita diskusikan karena kalau mata kuliah praktek tidak ada nilai di diskusi ya kan nah eh, nilainya itu dari tugas jadi tugas satu tambah tugas dua dan selanjutnya dibagi. Jadi nilai rata-ratanya bagus. Kalau misalnya saudara tidak mengerjakan tugas, dia bukan. Kalau nol itu salah. Jadi yang salah filenya dikirimkan nol, ya kan? Tapi kalau tidak mengerjakan tugas, dia tidak ada nilai nanti. Itu saya nggak tahu ya di peraturannya apakah dia langsung dikasih tugasnya semuanya sama kah masih dibagi. Tapi kalau masih ada kesempatan atau memperbaikinya gitu. Materi saya kok nggak bisa diikut ya di sini. Oke, seperti itu ya, saudara Julfiqar, Ahmad, dan Ayu. Gitu. Ya, Bu. Boleh minta Baik, tolong Bu. saya tolong cekkan di WA group suruh join saja. Nggak tahu linknya ya, kan sudah saya buat kan. Ya kan, sudah saya buat kan linknya di aktivitas 6 ya. Ya, boleh. Iya, ada. Boleh Sudah, Bu. tolong Ya, Bu. ya, tolong Sudah. tolong dibagikan grup. Kita nggak tahu. Ya, kita memang agak lama ini ya mengerjakan. Bisa hari Sabtu dan hari Minggu atau hari Minggu nanti kita sudah buat tiga gitu supaya terkejar tugas dua yang menjelaskan tugas dua. Ini kan kita masih aktivitas 1 sampai 5 sampai 6 nih terus kita membahas soal tugas satu ya takutnya nggak terkejar kan kita harusnya sekarang membahas soal tugas dua supaya kalian mengerjakannya lebih bisa gitu sih tadi tapi kalau kejar nggak apa-apa baiknya kita web tiganya yang kita percepat kenapa ini lama saya 3 minggu ke Singapura jadi suaranya nggak ada hidungnya jadi
Bilang oke ya. Itu dia ya. Jadi seharusnya memang kita sudah kuat minggu lalu, kan? Rata-rata kendalanya di koneksi ya. Baiklah, nanti mungkin info ini bisa Saudara Ahmad bagikan di WA Group supaya semuanya mau memperbaiki tugas kalau nilainya itu masih di bawah gitu. Paling tidak nilainya 80 lah ya. Terus kalau misalnya di tugas satu nilainya 80, di tugas dua dikejar dan di tugas tiga. Misalnya kan tugas satu tuh nilainya bagus-bagus ya. Yang mengejar karena semakin ke belakang akan semakin sulit soalnya. Nah, kalau bisa 100 100 lah, ya kan? Jadi itu indikator pencapaian. Pertama, kan cuma itu dulu ya, baru saya jelasin ya ke materi ya. Materinya kan sudah saya share ya. Materinya sudah saya share, cuman saya kok nggak kelihatan ya materinya. Itu saudara-saudara sini kelihatan kan materi yang saya share sambilan? Materinya kelihatan kan? Materi yang di layar apa yang dituton, Ibu? Kalau di layar kelihatan, yang dituton juga udah kelihatan. Ya, iya. Oh, kedua, materi kedua itu sudah kelihatan ya? Di layar ada materi 6, Bu. Materi enam. Ya, ya. Saya ini ya, dia ada. Oke, baiklah. Sebenarnya seperti ini ya. Sebenarnya partisipannya jelas. Jadi saya jelasin dulu tentang tugasnya ya tadi bahwa di situ ada indikator penilaian. Pertama gini nih, kalau disuruh masukkan file Word, jangan di PDF-kan gitu. Disuruh masukkan file video, ya videonya juga disertakan URL-nya. Kan? Saya coding dan kalau buat hasil saya share yang bagus ya sampai ya dia pakai ya kan saya cari dulu tugas.
dia diceritakan ini ya, di apa namanya di katanya oh, diceritakannya langkah-langkah ini ditekan ini maka hasilnya jika diceritakan nggak di dalam selanjutnya sih ya. Nih, saya share dulu nih supaya nanti tugas keduanya dan ketiga. Suara saya putus-putus ya? Halo, suara saya masih Iya, putus-putus kah? Masih kalau putus-putus, kalau Bu. kalau seperti ini nggak putus-putus bulansa, tapi kalau ibu kayak tadi menerangkan itu putus-putus, kurang jelas, malah nggak ada suaranya. Gitu. Saya juga, karena saya memang di dalam ruang. Ya, jadi ini saran-saran saya kasih tahu ya. Nah, jadi, nah, kelihatan kan? Tapi ini bukan mata kuliah ini ya, karena kalau nggak boleh kan, gitu kan? Nggak boleh dong saya screen. Ini contoh untuk mata kuliah yang lain gitu. Ya. Mm-mm. Kan? Kelihatan? Nah, Kelihatan ini Bu, kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Ini soalnya, ini jawabannya. Kemudian caranya diinstal dulu Logi Activity, caranya ya kan. Kemudian ini codingnya, ini dia hasil filenya. Jelasin sampai ke dapatkan dengan hasilnya. Nah, begitu juga nanti kalau saya stop share. Nah, begitu juga nanti kalau di apa sih namanya? Sudah jelas, jadi kenalan dulu kan gitu instruksinya kan. Kemudian menjelaskan fungsi ini, misalnya ini cara memanggil CSS-nya gitu. Jadi ini saya share dulu satu contoh apa namanya eh, tugas kita gitu ya, tugas kita. Tapi nggak lama-lama ya, saya share yang ini ya, dan bisa nih. Bisa lihat kan? Kelihatan Bu. Ya. Nah, jadi dia dengan suara yang jelas gitu, ya kan? Dijelasin seperti ini. Ini, saya kan dia dijelasin. Ini cara memanggil daripada apa nih? Ini cara ini JavaScript kan dengan nama script CGS. Kemudian kita CGS misalnya seperti itu ya. Jadi dia uh, dijelaskan gitu di tugasnya. Paham ya? Tugas selanjutnya di videonya. Paham, Bu, paham. Nah, ini lagi Desember sampai sudah selesai. Kayak apa? Kalau ada salah gitu kita, bisa buat ya. Tujuannya kalau masih ada waktu belum deadline dan kalian masih mau menambah nilai itu diperbolehkan. Gitu. Saya boleh masih merikanya ya. Jadi Bilang oh iya, cewek banget ya. Pokoknya itu yang kalian tanyakan di diskusi, nggak usah di WA group, karena supaya apa? Supaya orang bisa melihat bahwa kita memang ada mendiskusikan soal materi dan juga tugas-tugas kita gitu. Paham? Bisa? Paham, Bu. Paham Bu. Baik ya. Ya, Bu. Antara hadir di yang tidak Kalau ada sini kalau panjangan itu. Titik ini sih ada. kita mengupload tugas
Gimana, Bu? Maaf, maaf Ibu suaranya putus-putus. Di antara yang mengerjakan submit tugasnya ada, semuanya mengupload tugasnya. Tugas 1 saya upload cuma ya gagal Ibu, maaf. Oh, masih bisa diperbaiki ya, saudari Ani ya. Jadi Iya Bu. yang saya jelasin sekali lagi saya jelasin ini tugasnya ya. Wordnya seperti ini sudah bagus. Tadi firewall-nya sudah saya jelasin ya. Tadi Iya. firewall-nya sudah saya jelasin kan. Oke. Mm-mm. Ini dibuat di CSS-nya dibuat di file CSS. Kalau ada image di file image gitu kan. Mm-mm. Bener dia ternyata keburu ya Bu Amis teh ngomongnya. Ya kan? Kemudian kalau di file JavaScript dibuat di JS di foldernya, kemudian HTML-nya di luar. Kenapa Bu HTML-nya di luar? Ya, karena untuk memanggil semuanya itu, memanggil image, memanggil file HTML, memanggil file CSS, memanggil Java, itu semuanya dari sini. Apakah kamu mau buat di index, apakah di dashboard, kira-kira tugasnya kalian masih bisa memperbaiki. Kemudian kalian jelaskan ya dengan suara yang bagus. Suara saya. Halo. Suaranya putus-putus Ibu. Gawat. Ini saya ulangi ya, saya ulangi. Ya guys, saya kasih tahu bagaimana membuatnya ya. Bagaimana membuat divisio Divisi Code ya, Visual Studio Code maksudnya. Halo, Iya, pause ya. Sharingnya masih ada ya? masih. Ada materinya kan? Masih ada file. Masih. Bahwa itu kan memang jaringan di sini. Nah itu ya, jadi di VU-nya, di file videonya, ya, file videonya itu kalian jelaskan. Pertama kalian jelaskan tuh nama kalian, perkenalan dulu kan? Halo, Halo Ibu. Iya. Maaf masih putus-putus. file videonya itu kan ada durasinya. Kalian baca di ketentuan soal file videonya itu dibuat ada Iya. durasi. Kalian jelas aja sebentar aja identitas kalian. Kemudian bahwa kalian membuatnya itu ada file video, yaitu ada di beberapa folder. Itu di JavaScript-nya, ini folder CSS-nya, ini folder HTML-nya. Dan begini cara membuat JavaScript-nya. Ini saya jelasin ini ya. Saya jelasin supaya yang lain bisa memperbaiki. Saya tadi harapan saya semuanya ya, ya Julfika, terima kasih. Saya tahu apa itu kalian jelasin secara singkat dan cepat. Ini fungsi untuk menghasilkan perulangan for and while, ya seperti itu. Nah ini semantiknya nanti saya jelasin di sini ya, semantik itu secara ringkas gitu. Nah ini Bu penggunaan Vue.js-nya itu misalnya. Ya, jadi setelah di record, di upload, nah seperti itu. Sekali lagi, tugas 1 sampai tugas 3 sebaiknya kalian kumpul atau kalian submit sebelum 1 Desember. Kenapa? Supaya
kalau ada perbaikan masih sempat memperbaiki tugasnya dan itu bisa menaikkan nilai. Bisa? Halo? Bisa, Bu. Iya, bisa Ibu. Ya, ternyata internet saya yang stabil. Nah, sekarang saya jelaskan yang saya jelaskan bisa membuat kalian memahami tugasnya. Ya, sebenarnya materi yang dijelaskan di sini hanya aktivitas materi pada aktivitas 6 saja, tetapi saya akan sedikit rangkum dari materi sampai 5. Sebentar ya, saya share screen. Karena share screen ini menurut saya adalah sebentar ya. Lama dia share screen. Bentar ya, saya ambil materinya. Nah ini, mungkin kalian sudah membaca, tapi saya cuma review sedikit ya tentang web dulu. Ya, nah, ini dari sini ya, saya jelasin dulu. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau sebelum kita ke materi data binding, ini dulu saya mau kasih tahu dulu atau jelasin apa sih itu website. Itu website itu sekumpulan halaman, jadi tidak satu halaman. Walaupun mungkin di layar kita hanya kelihatan satu halaman. Jadi halaman itu saling berhubungan. Dia di sana ada teks, image, video, suara, animasi. Jadi bisa diakses secara online melalui internet. Semua bisa mengaksesnya. Bagaimana cara mengaksesnya? Tentu saja dengan menggunakan browser. Kan gitu ya secara singkat. Nah, untuk membangun sebuah website, dia perlu yang namanya HTML. Di dalam website itu ada CSS, ada JavaScript, nanti ada database dan PHP. Kemudian supaya website itu bisa kita panggil, bisa berjalan, komponennya itu harus ada browser, ada client, ya, di server harus ada di servernya harus ada coding, harus ada database, domainnya apa gitu ya, domain tempat menghosting website kita nanti, gitu kan. Jadi kalau kalian tugas itu boleh cari-cari domain gratis. Domain gratis itu misalnya Geocities, ada banyak domain-domain gratis yang tersedia di internet. Kemudian tentu saja harus ada jaringan internet dan harus ada web server pada eh, apa namanya pada server, sisi server. Jadi kan dia kan adalah pemrograman yang scripting. Scriptnya itu di sisi server dan bisa dipanggil dari klien. Ya. Nah, jadi untuk melakukan atau membuat ini membangun ya. Untuk membuat atau membangun web ini ada HTML, CSS, Java, PHP, database, dan lain sebagainya. Editor atau tempat atau warna yang kita gunakan itu ada Notepad. Sebenarnya atau dulu ya itu Notepad atau Notepad++. Jadi di Notepad ini benar-benar nggak ada gunanya
di sini saya kasih contoh ya. Saya stop. Media paper ini ada duitnya. Jadi kita bisa kalau misalnya desainnya, tempelnya, kita bisa ketik di desain. Kemudian ada juga nanti homepage, ada juga Visual Studio Code yang kita gunakan saat ini. Kalau dulu-dulunya pakai Notepad++ dan Macro Media Dreamweaver. Ini ada contoh Notepad ya. Oh ini ada si Yopa sudah bergabung. Bentar ya, saya kasih dulu contoh penggunaannya di dalam Notepad atau Notepad++. Ini dia. Ini open with Notepad. Sebenarnya yang kita pakai ini, yang Visual Code, Visual Studio Code yang kita pakai ini boleh kita apa namanya? Boleh kita pinjamkan ke Notepad. Ya, ini. Oh, iya. Kasih buat di Notepad. Ini ya. Jadi murni kita mau apa kita buat gitu. Ya, saya share screen. Jadi kalau pakai Notepad, jadi kita mau apa itu memang mesti kita buat. Paham ya? Jadi Mas Joko ya sebentar ya. Nah, itu dia saya cuma mau nunjukin aja bahwa itu semuanya harus kita ketik. Ya, kita ketik. Ya, tidak ada tidak sama sekali. Nah, itu cara penggunaan. Nah, baru yang kedua itu pakai Macromedia Dreamweaver harus diinstal. Jadi Macromedia Dreamweaver ini kelebihannya desainnya bisa nggak usah kita buat lagi. Biasanya itu kalau mau membuat HTML-nya saja, ya. Nah ini saya share lagi diri kita karena tidak cuma materi ya. Jadi oke, editor ya. Nah, jadi kita pelajari dulu satu-satu. Kenapa? Karena kita membuat komponen tadi yang membangun sebuah website tadi ya. Contohnya ini, tahu dulu HTML. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Itu kode yang digunakan untuk mengatur tata letak atau desain saja. Jadi logika program tidak ada di HTML. HTML itu bukanlah bahasa pemrograman. Oke, paham? Paham? Halo? Paham, Bu. Masih? Ya. Jadi bukan bahasa pemrograman dia, tetapi hypertext yang fungsinya mengatur tata letak halaman web, yaitu hanya membuat web statis. Sejatinya kan website itu menurut kontennya ada statis, ada dinamis ya. Ya, kalau statis itu desain-desain misalnya image, logo, teks. Gitu. Tetapi kalau yang dinamis itu ada interaksi, misalnya form, ada interaksi dengan user. Jadi itu pakai database karena nanti apapun yang dimasukkan oleh user nanti masuk ke dalam database. Bisa ya? Jadi itu dia HTML. Jadi sekali lagi HTML itu tag untuk membuat desain atau web statisnya. Tidak bisa di situ logika programnya. Nah, saya kasih tahu dulu bagian-bagian daripada HTML-nya.
Bentar ya, ini saya bermasalah nih. Oke, ini baru bisa. Jadi di dalam HTML itu ada bagian-bagian, ya. Kalau nanti kita klik di codingnya, ada elemen, ada tag, ada atribut. Elemen itu semuanya mulai dari HTML sampai slash HTML. Jadi dokumen HTML itu dimulai dari tanda kurung siku, ya, kurung siku seperti ini, siku pembuka, dan diakhiri dengan di sini HTML, di sini slash HTML. Kalau di sini di sini ada bold, yang kita ambil contoh lagi, ini saya stop share lagi. Jadi memang kita ada beberapa kali stop share, ya. Kita langsung ke contoh, saya di Visidocode saja. Saya share lagi Visidocode-nya. Ya, ini cara menulisnya dari mulai dashboard. Ya, ini semuanya. Dari mulai HTML sini, ini dokumen mengatakan dia dokumen. Dari sini sampai kepada slash HTML, perhatikan kalau ada HTML, dia diakhiri dengan slash HTML. Kalau ada head, diakhiri dengan slash head. Kalau enggak, masih sama dia. Jadi itu harus paham itu. Nah, dia ada 3 bagian. Satu di dalam itu ada, di dalam HTML itu ada head, ada headnya, ya. Nah, ini head diakhiri dengan slash head. Ada body diakhiri dengan slash body, ya. Itu dia namanya elemen. Jadi di dalam head ini ada meta, ada CSS. Nanti kalau mau buat frame juga ada, tapi sekarang jarang pakai frame. Sementara di dalam body ini tag HTML beserta pemanggilan ada di dalam body. Oke, bisa? Halo, masih dengar suara saya? Masihkah dengar suara Masih, saya? Bu. Oke, nah jadi gini, kita ke head slash head tadi kan, head slash head. Kemudian di dalam datanya, metadata itulah salah satu semantik webnya. Jadi metadata ini fungsinya untuk memperkenalkan kita ke dalam dunia. Jadi nanti kalau orang mencari, dia metadata kita, ya, metadata dari masternya. Oke, kemudian ada juga pembuatan style-style, kemudian juga ada body. Itu disebut dengan elemen. Sementara yang kedua, saya share screen lagi ya, materinya. Nggak selesai ini. Ya. Itu tadi. Kemudian ada yang namanya tag. Tag itu semuanya yang body, ya, tag. Ya. Ini strukturnya tadi kan sudah saya jelasin, ada head, di dalamnya ada meta, ada title, ada CSS. Kemudian ada body, kemudian ada slash body. Itu dia. Di dalam body ini ada yang namanya tag. Tag-tag HTML itu banyak ya, ada untuk format teksnya, misalnya H1, H6. H1 diakhiri dengan H1, begitu juga selanjutnya. Ini untuk menampilkan teks semuanya. Nanti kamu boleh, nah ini fungsinya ada di sini, ya. Nanti kamu boleh lihat materi untuk menambah wawasan, kamu boleh akses di http://w3school.com. Di situ bisa diperbaiki ya. Di situ ada teks HTML, JavaScript, CSS disediakan, dan kamu bisa memperbaikinya sehingga kamu tahu hasilnya bagaimana gitu, ya, dari w3school.com itu materi penelitiannya. Oke, nah itu tentang teks. Ada juga tag HTML sebelum saya masuk ke selanjutnya, ini tag yang selanjutnya, bahwa tag itu nanti kan di sini ada tag, ada elemen, jadi sudah saya kasih tahu ada 3, kemudian ada 2, sorry, kemudian ada atribut. Atribut itu nanti kalau ada tag, kalau tag bisa berdiri sendiri. Contohnya ini ya tadi ya, saya ulangi. Tag itu misalnya dia
berdiri sendiri di dalam sebuah kurung sikunya. Tetapi kalau dia seperti ini, namanya atribut. Ya. Atribut si al ini adalah atribut daripada si X. Gitu. Tidak berdiri sendiri. Seperti ini dia tidak bisa ya. Oh, ah, ah, description. Description. Tidak bisa diri di dalam satu apa sih namanya satu kurung siku ini dia sendiri. Kenapa? Karena dia akan cek. Saya paham ya. Kali mana yang cek, mana yang atribut. Oke, bisa. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Bu. Ya. Jadi sudah bisa membedakan antara tag dengan atribut ya. Tag itu berdiri sendiri. Ya si HTML. Sementara si atribut itu melekat pada tag. Nah, melekat pada tag, dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya si al ini tadi. Dia adalah atributnya si source. Nah, gitu. Jadi tag yang pertama untuk teks yang kedua ini untuk tautan. Link. Untuk membuat link kan dia ada tautan, jadi makanya dia ada folder image. Kemudian ada lagi dia list daftar. Kalau di Word itu dia bullet and numbering. Bullet and numbering. Jadi ada OL, dan list untuk membernya atau untuk item-itemnya. Oke, dia materi pengayaannya supaya lebih cepat. Kemudian ini table, teks untuk table. Jadi ada beberapa bagian ya. Satu, untuk teks dulu, kedua untuk tautan dan media, ketiga untuk layout, keempat ya, list ya, di listnya yang ya. Untuk teksnya adalah yang pertama, yang kedua adalah tautan tadinya, kemudian yang ketiga ini ada struktur layout, yang keempat untuk membuat table, tag juga ya, ini dia. Nanti atributnya ada banyak sih ya, ada banyak. Boleh kalian lihat di W310 tadi ya, kalau saya jelaskan satu-satu, sampai waktunya nanti. Ya. Jadi boleh kalian lihat misalnya si table ini. Call span, row span, nanti ya, table berapa persen high, ya, misalnya berapa high ya. Ya, hanya berapa, misalnya 70% dari layar, gitu ya. Kemudian ada banyak ya, sekarang kita tak perlu hafal, tapi ketika belajar di HTML, di Notepad atau Notepad++ itu harus hafal. Mungkin ada width, ini namanya adalah apa namanya, misalnya dia 75 pixel, kecil dia buat. 75% dari layar. Ini namanya atribut. Tadi yang keempat. Yang kelima membuat form. Nah, form ini nanti yang berhubungan dengan database-nya. Ya. Nah, itu dia HTML-nya. Oke? Itu tentang HTML dulu saya review. Baru kita masuk ke, kalau nanti saya kasih langsung ke Vue.js, saya kasih data binding, dasarnya nggak paham. Jadi, saya pikir kalau kita mau belajar itu, konsepnya dulu yang kita pahami. Ya, konsepnya dulu yang kita pahami dengan jelas. Nah, itu tentang HTML ya, jelas tentang HTML. Untuk mengetahui lebih banyak lagi, nanti kalian bisa baca di materinya dan juga di materi pengayaan. Ya, ini cuma konsepnya. Yang kedua CSS dan JavaScript. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Itu saya pikir bukan bahasa ya. Jadi itu untuk membuat atau memperindah tampilan layar, buat layout ya, CSS. Jadi dia CSS itu kan penulisannya ada 3 di dalam internal, eksternal, inline. Internal contohnya gini nih. Ya, internal itu kita definisikan dulu di atas. Yang ini ya, saya kembali ke
langsung ke video apa ya? Ya, ya kan? Nah, ini dia kalau CSS-nya ya internal. Bentar ya. Nih, ada nggak? Nah ya, kan CSS. CSS saya ada di sini. Kita langsung aja. Berarti di sini tidak ada, saya kasih yang punya saya aja ya. Ya. Oke, ini di materi ada. Oh, ini bisa kita pinjamkan ke saya ambil, saya masukkan ke teks supaya kelihatan. Ya, saya sudah pindahkan. Ya. Oh, nah ini kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini dia. Saya perbesar dulu. Nah, ini. Nah, ini kayak gini lebih kelihatan ya. Bentar ya. Nah ini, coba lihat. Di sini kan sudah didefinisikan Kak, nih di dalam, iya, bahwa ketika body itu dia kan pakai ini dia nanti ada selektor, selektor, kemudian ada deklarasi, ada value. Kan rumusnya gitu. Misalnya ini dia selektornya, selektor itu tag-nya ya. Ini propertinya color red. Nah, jadi ini dia. Membuatnya pakai kurung perawal. Itulah bedanya CSS dengan tag. Kalau tag tadi kurung siku ya. Kalau CSS pakai kurung perawal dia. Nah, jadi ini setiap kali dipanggil ini kan kita kondisikan di atasnya. Dipanggil body maka berlaku semuanya nih. Dipanggil badinya di dalam HTML. Maka berlaku nanti backgroundnya warna pink, margin left-nya ini ya, karena margin left-nya 0 maka nggak gitu berpengaruh. Ketika dipanggil H1 di sini, ini welcome to HTML H1 H1 atau desainnya, layoutnya berlaku yang ini. Margin left, kemudian ada font apa namanya? Font size-nya 40 pixel, besar berarti kan? Kemudian ada di sini namanya kalau di CSS font family. Kalau di apa namanya di tag itu biasanya namanya font apa ya? Kayak itu namanya Arial gitu ya. Itu stylenya. Jadi dia ini
Begitu dipanggil paragraf, paragrafnya itu nanti jenis hurufnya monotype Corsiva, size-nya seperti ini. Ada teks indent, kalau kan teks indent yang masuk ke dalam. Nah, ini namanya adalah subsection. Ketika dipanggil H2, dia tidak berlaku yang ini. Tetapi tetap H2, tag H2. Tetapi ketika dipanggil kelas, kan CSS itu manggilnya pakai kelas ya, subsection, maka ini berlaku subsection ini. Ya, nanti ada semuanya, pokoknya walaupun di sini huruf kecil akan ada huruf besar. Ketika dipanggil di class box, semua berlaku ini. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Bahkan ini jarak-jarak masih sudah diatur, padahal kan di HTML itu sudah ada diatur dia. Ya, margin-marginnya, font size-nya, warnanya, warna layar, tidak ada dibuat di teks. Itulah dia CSS internal. Paham ya? Paham? Paham Ibu. Oke, bentar ya. Maaf ya, saya masih batuk. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini ada ini ya, kalau di CSS di tempat kita itu ada yang ini ya tambahan kode-kode misalnya kayak gini. Udah kita definisikan light time itu adalah warnanya warna ini, backgroundnya warna ini. Maka ketika kita panggil body class light time berlaku dia ya. Ini warnanya nanti warna hitam, yang ini warnanya warna hijau gitu ya. Pada halaman body-nya semua layarnya. Itu dia untuk itu cara yang pertama. Cara yang kedua tadi kan apa ya? Menyimpannya di dalam satu namanya eksternal. Cara yang kedua. Maka di kita sini namanya nama titik CSS ya. Ini ya. Saya buat. Ini namanya kan style titik CSS. Pokoknya begitu dipanggil H2 ini dia kita definisikan atau supaya lebih apa saya buat aja ya langsung sistem di ini kan nama filenya style titik CSS ya. Namanya style titik CSS. Ini dia semua definisi ya. Jadi ketika dipanggil H2 dia buttonnya warnanya di HTML semua ini nggak bisa dijalankan karena yang dijalankan itu di HTML. Nah, jadi saya nggak menjelaskan lagi ya cara menginstal Visual Code ini. Kalian sudah hanya saja di sini dia dipanggil. Saya di sini. Ini style titik CSS. Maka berlakulah semua style-stylenya. Jika ada di sini H2, jika ada tadi di sini apa? Tadi di sini, button, button hover itu mouse ya, input, login, kemudian form. Kalau ada di sini dipanggil itu, maka berlakulah yang tadi. Nah, nanti ini cara menjalankannya kamu bisa klik kanan, open with live, open with live. Nah, ini dia. Tetapi supaya bisa dia open with live, ini dia ya, saya stop. Nah, supaya bisa open live, kamu harus install di sini. Bisa kan? Harus install dia Live Saver. Nanti sini ada bacaan install. Karena sudah saya install, nggak bisa lagi. Kalau kamu nggak install, kamu nggak bisa klik kanan open with Live Saver. Nah, nggak bisa dia. Oke, seperti itu. Terpaksa kamu dari sini nanti, dari sini opennya. Paham ya? Nah, si Ayu tadi mana ya? Tadi kan ada si Ayu. Baik.
Itu dia tentang CSS yang eksternal. Kita panggil dari luar. Kalau CSS yang inline itu melekat pada tag. Nah, melekat pada tag. Jadi kalau nggak dipanggil ini, kita buat apa dulu ya? Hapus. Ya, nggak secantik yang tadi dia. Atau kita buat jadi file komentar lagi. Nanti jalan reset ya. Web. Ya. Nah, ini dia. Kalau kita ini jalankan, ya, hasilnya ya, perbandingan hasilnya. Ah, gitu ya. Ada beberapa yang tidak ada, nggak tidak. Berarti itu bukan apa kali. Nah, nih kayak gini dia, nggak pakai, nggak ada table seperti ini dia. Paham? Jadi beda ya, beda kan? Bisa bisa lihat perbedaannya. Halo, halo. Mohon maaf Bu, yang muncul cuma file yang Visual Studio Code. Oh iya, Hasil dari itunya nggak muncul Bu. oh iya. Mulai ya saya. Oh ya, oh nggak bisa stop saja. Ya, nanti saya stop ya. Hasilnya langsung dari sana. Oke, ini mudah-mudahan bisa nih. Jadi selain dari situ kita bisa akses juga atau buka dari luar ya kan. Sebenarnya HTML itu kan ya, oh, nah ini dia hasilnya. Ya. Kelihatan kan hasilnya? Halo, halo. Kelihatan nggak Masih hasilnya belum di? kelihatan hasilnya Bu. Nah, gimana dong ini nggak kelihatan hasilnya saya buat materi aja deh. Kalau nggak dipanggil kan cara yang Instagram.
tidak bisa ya. Memang kalau mau saya screenshot saja lah hasilnya. Maksud saya tadi langsung dari coding kita tampilkan perbedaan hasilnya. Ya kan? Ya, saya masukkan. Oh, saya materinya aja. Ini hasil saya buat ya. Ini hasilnya kalau tidak dipanggil ya. Kalau tidak dipanggil ini hasilnya. Nah, kalau dipanggil tadi berlaku dia style-stylenya itu, layout-layoutnya. Oke. Jika kita file CSS dari HTML. Ini jika tidak dipanggil, yang jika tidak dipanggil hasilnya ya. Saya pikir bisa layarnya langsung, kalau langsung kan bisa dilihat contohnya kan, nggak abstrak gitu. Ya, karena nggak bisa di situ bolak-balik terpaksa kita keluar masuk ya. Nah ini kan, ini style-stylenya tidak berlaku gitu ya. Kan? Nah, ini hasilnya apabila CSS itu dibuat, dipanggil ke HTML. Nah, kalau tidak dia nggak ada, karena di situ mungkin ini pakai warna, pakai apa sih namanya? Ya, lambat ya, nggak sampai waktunya ya. Saya percepat aja ya. Nah, tadi hasilnya kan kalau dipanggil, tapi kalau tadi tidak dipanggil dari sini, dari issue code-nya, maka semua style yang sudah kita masukkan ke dalam CSS tidak akan berlaku, nah, tidak akan ada gunanya. Jadi file CSS itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa dijalani. Makanya kalau kita lihat klik kanannya tidak ada slide-nya, ya, tidak ada list saver-nya, karena memang tidak ada hasilnya kalau diklik atau dipanggil pakai browser, ya kosong. Nah, itu dia CSS. Sedikit lagi nih di CSS-nya, kemudian kita ke Java. Cara yang ketiga namanya inline. Itu langsung saja yang melekat pada tag HTML. Yang melekat pada tag HTML, contoh B. B itu kan harusnya untuk membuat bold saja. Tetapi ketika dibuat style, color sama dengan blue, maka
teksnya itu selain tebal dia juga berwarna biru. Nah, ini disebut dengan inline. Ya, berada langsung di dalam tag HTML. Sampai sini paham? Ini dia langsung implementasi. Oh, ini tadi CSS-nya ya, biar udah saya ini rupanya. Ini cara pemanggilannya tadi. Ya, ini sudah disisipkan dalam HTML, sudah ada. Ini. Walah, sharing stop. Bentar ya. Jadi untuk bisa klik kanan open with live saver. Oh ini. Oke. Oh, ya. Nah, ya. Bentar ya. Mana sih? Oh ini dia. Dibuka ya. Nah, oh, ini saya share screen lagi. Udah ya? Udah. Ini kan tadi kan, kita cari kan. Ini saya percepat nih, waktunya tinggal 1,5 jam lagi. Nanti kalian tanya. Oh, ini ya. Oh, ini cara yang ketiga. Ya. Nah, yang tadi sudah saya jelasin bahwa dia disimpan ke dalam sebuah file namanya style CSS. Jadi file CSS itu tidak bisa digunakan. Nah, ini di file yang di CSS tadi ya. Oke. Nah, ini dia inline-nya, contohnya. Ya, contohnya. Nah, ini H3 style color merah. Belajar CSS internal. H3 itu kan harusnya dia hurufnya sebesar huruf heading 3 ya. Judul untuk kan kalau di Word itu ada heading paling utama, paling besar, heading lagi. Nah, dengan membuat CSS inline, style kalau sama dengan red, maka belajar CSS nanti besarnya akan sebesar ya, dan warnanya warna red. Hah? Hah ya? Ini dia implementasi daripada CSS. Misalnya kita mau buat ini dia di dalam apa namanya ini? Input member. Ini pakai tag apa dibuat? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Halo? Halo? Siapakah yang bisa menjawab? Ini HTML-nya ini. Input member tadi saya jelasin. Wah, ada loh di situ jawabannya. Halo, masih dengarkah? Masih dengarkah suara saya? Waduh, iya itu. Halo, masih dengar suara saya? Aduh, suaranya tidak bisa lagi. Coba kalau misalnya nggak dengar di situ, boleh boleh deh
chat jawabannya. Pakai teks apa kan? Kayak gini. Baru di chat deh. Boleh di chat. Maunya putus lagi. Memang ini udah paling bagus ini posisi saya di sini. Tempat mau tukang geser kali ya. Kalau posisinya di sini bagaimana? Lebih baik kah? Bentar ya, saya geser. Tahu ada ngaruh karena apa sih namanya duduknya gitu ya. Bagaimana sudah lebih jelas suaranya? Halo? Apa suaranya sudah lebih jelas? Halo? Sudah, Bu. Oh, sudah ya, sudah lebih jelas daripada yang tadi ya. Ya, Bu. Ya, baik. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya kalian nggak bisa jawab di situ, jawab di chat saja. Ini input member baru ini pakai apa itu TKT? Nama tagnya pakai apa? Saudara-saudari pakai apa, saudara-saudari? Pakai apakah? Pakai ya, itu dia tentang implementasi. Sekarang kita masuk ke JavaScript ya, ke JS. Karena tadi ada file HTML, JS, kita belum masuk ke MySQL. Mungkin nanti di Q2 saya jelasin tentang database dan MySQL-nya dan bagaimana memanggil database-nya, mengkonekkan antara JavaScript atau antara apa ya, antara bahasa pemrograman web dengan database-nya. Gitu. Jadi nanti kita akan pelajari di Q2. Dan ini. Jadi ini adalah HTML form sampai kepada slash form. Di dalam form ini, ketika nanti dipanggil form, ini kan ini cara penulisan CSS yang gimana nih tadi? Yang eksternal, internal, atau intan? Siapa yang bisa jawab? Halo? Ada yang paham? Sebaiknya di sini materinya dipahami. Nanti tugasnya cepat. Baiklah, ini namanya internal. Didefinisikan dulu formnya, bahwa nanti ada border, ada input ini paddingnya, marginnya. Kemudian ada submitnya ini, submit ketika dikirim, ya ada background colornya kayak gini, dalamnya, ya ada bordernya. Nah, maka nanti ketika di tag HTML dipanggil form, maka gimana caranya ini ya? Rasanya ini udah keras banget saya ngomongnya. 100% loh, bentar ya. Suara kan sampai jelas loh kedengaran. Oke, sudah lebih jelas suaranya. Halo?
Halo, sudah lebih jelas kah suaranya? Tolong dibuat di chat atau di Sudah, suara Bu. supaya ya, ya saya nggak tahu nanti kalau di record saya masukkan ke dalam pasti namanya ke dalam e-learning nggak kedengaran suaranya. Saya ulangi ya implementasi CSS. Ini di dalam form, ini kan pembuatnya pakai tag form. Form itu ini memasukkan nama, ini dia. Nah, di dalam form itu ada CSS ini ya, disebut tadi cara CSS yang internal. Didefinisikan dulu di atas. Ya, ini dia selektornya, ini dia propertinya, si border dan value-nya adalah double royal blue. Ini dia. Kemudian padding-nya jaraknya itu ada 10 pixel. Ya. Ketika input ini dia peraturannya. Kemudian tipe submit ini dan reset ini background color-nya warna biru. Kemudian border ada border. Kemudian yang padding-nya jarak antara tulisan. Kemudian radiusnya 5 pixel, warnanya lagi warna tulisan ini yellow. Nah, kalau tidak dipanggil, begitu nanti dipanggil di tag HTML-nya form, bola name sama dengan input tipe apa nih? Tipenya kalau kayak gini adalah text ya, kalau kayak gini date, ya kan? Kalau di sini adalah text, di radio button tipenya, ya. Begitu dipanggil form maka berlaku semuanya style-style ini, ya style-stylenya berlaku. Kemudian ya ininya juga berlaku ya. Eh, Desain layoutnya berlaku. Nah itu dia sepanjang CSS kita masuk ke JavaScript. Ya, JavaScript itu bahasa pemrogramannya client side ya, atau front end. Nah, itu apa itu artinya client side itu? Bahasa pemrogramannya itu tinggal di server. Jadi konsep dari kerja web ini gini, ketika dipanggil, ya, ketika kita memanggil sebuah website, yang dikasih itu selain itu cuma HTML-nya, JavaScript-nya, PHP-nya, ASP-nya, database-nya. Nggak usah keluar ya, biar aja saudari Julfikar, biar aja di situ, nggak usah keluar ya, biar aja kamu tetap on, kalau mau kerja izin ya boleh lah, tapi tetap on-nya, masuk aja, oke? Okay? Kalau boleh ya, saudari Julfikar, kita masukkan. Jadi sebenarnya uh, itu itu kan gini nih. Satu contoh daripada slide, ya. Misalnya inilah learning to take. Share screen kan bisa ya. Screen. Ya. Ini sih kalau kelihatan ya. Depan. Bentar. Oh nih ya. Salah satunya kelihatan kan? Nah, ketika kita klik view source, kita klik view source ya. Ini share ya kan? Ini view page source. Kelihatan?
Kelihatan kah kodenya? Halo? Halo? Adakah kelihatan kodenya? Ini saya buka salah satu contohnya adalah e-learning UT. Ya, baguslah kalau kelihatan ya. Nah ini kan yang dikasih hanya HTML-nya. HTML yang dikasih. Itulah membuktikan bahwa Java, kemudian dia ya, ini kan HTML, semuanya ini HTML-nya kan. Bahkan dia CSS-nya saja nggak ada dikasih ya. Apalagi Java-nya, misalnya PHP-nya, itu nggak ada dikasih. Ya, karena ada di sini. Kenapa? Ini memang ada ya, tapi kan nggak bisa dibuka. Dibuka ya. Oke, ya, menunjukkan bahwa si Java itu adalah server-side scripting. Walaupun dibuat, bisa dipanggil websitenya di klien, tapi si Java-nya tinggal di servernya. Kenapa? Udah dibeli sih sama si UT tadi. Gitu kan. Jadi dia nggak bisa dilihat atau nggak bisa dikasih sama orang. Seperti itu dia. Paham? Paham ya? Ini saya percepat lah. Udah tinggal, tapi kan nggak ada waktu buat nanya. Oke, itu dia si JavaScript. Kita lanjutkan. Oh ya, jadi dia client side atau front end, belakang dia di balik layar. Ya, jadi ini sintaks Java itu script on page. Ya, dia kalau di eksternal dia memanggilnya itu pakai include ya. Ya, Java itu biasanya berisikan fungsi-fungsi dia, fungsi-fungsi, terus di dalamnya didefinisikan ada perulangan nih, perulangan fungsi itu kan ada beberapa kan, seperti yang sudah ada. Jawabannya langsung saja kita ambil dari sini, ya. Ya. Ada variabel pendefinisian ya, pendefinisian variabel yang nanti akan dipanggil juga di dalam HTML, yang nanti akan dipanggil di dalam HTML seperti ini di contoh kita ya, dia ada if itu kan untuk membuat kondisional ya, itu jika memenuhi ini if ya, saya nggak bisa jelasin kan pelajari sendiri. Misalnya memenuhi syarat, lakukan kondisi yang pertama gitu. Jika tidak, periksa lagi if yang kedua, begitu selanjutnya. Kalau tidak lagi, selain itu pakai else. Nah, ada juga fungsi-fungsi itu, ada juga di selain itu adalah fungsi. Ada juga perulangan ya, selain fungsi. Jadi fungsi itu nanti ada built-in ya, atau yang memang dari sebelumnya fungsi apa ya. Ada juga fungsinya itu kita buat sendiri gitu ya. Jadi ada fungsi-fungsi dari library. Itu sama dengan fungsi library. Itu dia. Ini contoh si Java. Kemudian kita supaya berlaku fungsi-fungsi itu, kalau si Java-nya tadi dibuka, dia kosong. Tapi kalau dipanggil dari sini, bahwa fungsi for itu tidak akan berlaku. Kemudian fungsi yang kita definisikan itu tidak akan berlaku, gitu ya. Nah, jadi langsung saja kami implementasi, nanti nggak sempat waktunya. Nih, implementasi Java, misalnya kita mau buat latihan, ini kan variabel. Ya, sorry, ini kan perulangan kan. Misalnya kita mau menghasilkan dari 1 sampai 15, kita buat dulu ya. Ini hasil inner HTML. Ya, di ABPJS ya, tunggu ya sebentar, bahwa di Java itu ada beberapa organisasinya, nanti yang bisa dilihat di dalam indeks HTML. Ya. Jelasnya kamu kerjakan di latihan-latihan itu. Ya, supaya singkat. Jadi untuk menampilkan datanya seperti ini ya, di dalam geocode kalian itu di data.js.
Nah ini ya, ID pertama, data kedua, dan selanjutnya. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam database-nya. Ya, data di QGIS-nya. Ya, kondisional di dalam QGIS, seperti ini cara membuatnya. Ada beberapa, yaitu direct visual namanya. Ini contohnya langsung untuk menampilkan pada visualnya. Nah, jangan lupa ya, ini sorry, bisa konversinya ini sebelumnya ya, kondisional, selain kondisional ada nanti perulangan, kemudian nanti ada fungsi perulangan itu misalnya for sama while. Kemarin ada pertanyaan apa perbedaan for sama while? Kalau for itu perulangannya sudah pasti. Kalau while itu bisa konsonansinya gitu. Kenapa? Karena bisa jadi false semua sih datanya. Jadi selagi dia benar, ulangi terus sampai dia salah. Itu perbedaan for sama while. Nanti pengembangan while itu ada juga dual gitu ya. Nah, jadi ini kita menggunakan untuk apa sih namanya frameworknya pakai QGIS. Sebelum di organisasi dalam QGIS itu ada view.js, file view.js, ada indeks HTML, boleh kita lihat di ini ya. Screenshot gitu-gitu dia nggak bisa langsung ke report-nya. Bentar ya, saya lihat dulu JS-nya. Ya, bentar-bentar. Nah, tadi materinya SCR. Value ya, value. Sebentar. Jadi organisasinya. Oh, di sini sudah ada kok. Ya. Screen. Ya, pokoknya dia di dalam aset itu semuanya ada CSS-nya, ya, ada komponennya, ada image. Dalam komponen itu ada SSCS file, ini ada router definition, di sini ada data store, ya, di sini ada level CSS-nya, ada komponen-komponennya. Nah, ini dia organisasi CQGS. Nah, bagaimana cara menjalankannya atau apa namanya supaya kita bisa membuat VGS itu nanti akan tampil di file HTML ya. Ini kita install dulu VGS.
di apa sih namanya, di e-learning sudah ada caranya ya. Ini, bentar ya, saya masuk ke data binding. Nih, harus diinstal dulu PGS ya, supaya bisa apa? Nih, cara install PGS-nya. Ya. Nah, sebelum kita menginstal PGS, tadi kan kita sudah ada Visio Code dan harus ada .js-nya. Nah, cara menginstalnya sini sudah ada. Eh, ini ada kelihatan? Kelihatan kah? Halo? Halo, masih dengar suara saya? Masih Bu. Halo? Masih ya, kelihatan ya filenya ini. Nah, ini langkah sudah ada ya. Habis itu baru kalian buat view-nya, CLI-nya, komen dari comment line ya. Dari comment line itu maksudnya kan dari comment prompt, si prompt. Tahu kan dari comment line kan? Ini dia dari comment line. Cara membukanya sebentar ya. Saya stop share dulu yang ini. Ini cara membukanya. CND. Dari sini kita klik di pojok kanan comment prompt. Namanya CLI atau comment line. Jadi saya sudah install sih. Bagi kalian yang belum install, nanti seperti ini diketik. Maksudnya dicek ya, dicek boleh dari comment line seperti ini ya. Kita copy. Tapi saya nggak lagi ya. Nanti apa namanya? Nanti ya. Itu caranya dari comment line. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Langkah-langkahnya kalian bisa lihat. Kita masuk ke data binding lah ya. VGS-nya sudah. Gini. Saya kasih ini. Saya sudah mau habis waktu yang kita. Nah, saya sudah buat langsung dari apa? Sebentar ya, ini ada aduh, sudah saya buat langsung dari codingnya. Bentar. Saya preset ya.
Bentar ya. Jadi, ini kalau dibuka dia akan ya. Halo, halo, tinggal 2 orang kah pesertanya, yang lain tidak ada. Padahal kita belum tanya jawab. Ini ya, nanti kalau menginstal view-nya seperti ini di CMD, tadi cara membuka CMD dari Command.com, klik di sini, nah, di navigasi. Apa namanya, di search CMD, kemudian ketik di sini tadi, install, seperti ini, ikuti langkah-langkahnya. Nah, dia akan muncul ini kalau dia sudah sempurna. Kalau dia tidak sempurna, nanti dia nggak bisa menjalankan semuanya ya. Ketika dia sempurna, ini dia hasilnya. Seperti ini ya. Oke, bisa kan? Seperti ini langkah-langkahnya. Kemudian nanti dia kita tes apakah dia sudah berhasil. Ini saya kasih dari komen lain. Ini dia langsung. Kemudian dia akan tampil versinya kalau berhasil, dia akan ada. Tapi kalau belum berhasil dia itu tadi akan ada tampilan pesan-pesan error gitu. Ya. Oke, kalau di Java namanya alert ya, alert itu message error. Itu dia. Kemudian kita kembali sedikit lagi, ya. Tuh gimana nih caranya? Ya, sabar ya. Baik, itu dia PGS-nya. Jadi PGS itu adalah tadi apa sih namanya, framework daripada si JavaScript. Nah, frameworknya untuk membangun halaman web tadi sampai ada alert, kemudian nanti akan menghasilkan dipanggil di dalam indeks HTML. Di situ nanti bisa walaupun tidak kita hosting ya, tidak kita hosting. Nah, ketika kita panggil di localhost nanti dia bisa misalnya seharusnya dia localhost ini seharusnya ya. Kalau kita buat kalau kita nanti manggilnya masih di server internal kita di lokal server lokal, misalnya ini ya tugas gitu kan. Ini kan yang tampil di address bar misalnya adalah indeks indeks.html gitu. Nah, halaman ini juga nanti di dalam di dalam indeks bisa dibuat menjadi langsung saja dia di macam-macamnya udah kita hosting, padahal belum. Itu nanti kita buat di location ya di dalam indeks HTML-nya. Itu pemanggilannya. Oke ya. Nah, ketika kita belum masuk ya, kita belum masuk ke localhost.
Kalau ke localhost nanti dia menggunakan port 8080. Nah, pertanyaan saya kenapa dia menggunakan port 8080 itu artinya apa ya? Siapa yang bisa jawab? Saya tambahin poin deh nanti ke tugas 2. Siapa yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab. Ini tadi ya organisasinya cepat. Kemudian kita langsung ke data bindingnya saja karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Itu kan eh, data binding itu ada pada PGS-nya. Itu proses untuk menyinkronkan antara data atau objek data, antara data tadi, data tadi dengan objek data atau dengan DOM atau dengan yang lain tadi ya. Itu dia data bindingnya. Contohnya tadi data ya yang ini tadi. Ya, yang ini tadi contohnya yang data PPGS tadi ya. Jadi ada dua model supaya cepat mungkin nggak selesai. Ya, kalau nggak selesai ya. Yaitu direct bind and model, si model ya, si model nanti ada dua cara untuk membuat data binding ya. Ini data binding offset in view, ini seperti ini grafiknya. Kemudian dia dibind ke image, image ya, ke objek image. Misalnya seperti di variabel app new view, ini ya, ini gambarnya nanti adalah sharing artwork JPG. Kalau kamu mau buat foto kamu sendiri nggak apa-apa. Nah di sini nanti ini datanya, dalam data nanti adanya ya. Nah nanti kita akan panggil ya, panggil di sini dia image, image source ini ya, di gambar, alnya kan gambar supaya ini ada pesan-pesan. Kemudian ini ada sumbernya, itu sumber scriptnya di view min.js-nya dan di apps.js-nya. Ya, kemudian di directory bank-nya itu di dalam inline-nya, inline CSS gitu. Jadi dia didefinisikan dulu. Makanya tadi saya kasih dulu CSS-nya. Data ini ada di atas dalam variabel ya, datanya tadi. Apakah kita mau buat warna, kita mau buat gambar, seperti itu ya. Ini dia di dalam uh, ya, di dalam inline-nya tadi. Ini contohnya. Kemudian dia directory model. Ini juga ya direct model, dia di datanya di isi teksnya, kemudian ini dipanggil di sini biasanya di form dia ya, teks inputnya apa, kemudian ini dia eh, passwordnya bagaimana, udah didefinisikan dulu di atasnya di dalam teks. Nah itu dia pas waktunya ya, sudah jam apa namanya, pas 2 jam. Sebelum ditutup ada pertanyaan atau ada masukan? Tugas-tugas paling tidak. Halo, ada pertanyaan? Halo. Karena kalau saya mau kasih lagi contoh-contohnya di seri pengayaan, ya sedikitlah saya kasih ya. Bentar ya.
Untuk tugas 2, apakah boleh melanjutkan skrip yang kemarin? Boleh, tetapi harus ditambah sesuai dengan instruksi ya. Sesuai dengan instruksi pada soal. Yang ini ya. Saudara siapa nih? Ahmad. Ya. Oh, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya pikir di sini dulu ya. Sebenarnya masih banyak lagi materi-materi yang harus punya. Nah, nanti kalau mau tanya boleh di Messenger atau di forum diskusi ya. Di forum diskusi itu ya, dari CGP. Cara-cara membuatnya ya, conditional PGS. Biasanya pakai div ya, div itu biasanya untuk membuat blog. Nah, ini nanti saya share saja. Sebenarnya ini sudah ada di apa ya, di materi pengayaan kita ya. Di materi pengayaan di aktivitas 6 ini sudah ada juga saya lihat. Beda-beda sedikit aja ya dari dengan contoh saya. Ini boleh dimasukkan, ini dia PIN-nya. Ya, nih. Bentar ya. Baik, saya pikir eh, tadi tadi udah saya share screen ya ini ya. Bentar ya, jangan oh, sudah. Baiklah ya, kalau begitu